Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba belajar buku tajwid buku hijau halaman 32. Kita buktikan bahwa belajar tajwid itu ternyata tidak susah bagi orang yang memiliki kemampuan dan kemauan. Kalau tidak mau belajar tentu saja susah. Di halaman 32 ada bahasan tentang membaca lafaz Allah. Bagaimana sih cara membaca lafaz Allah? Nah, hukum membaca lafaz Allah ini ada dua macam. Yang pertama dibaca tabkhim. Tabkhim. Lafaz Allah dibaca tabkhim atau dibaca tebal, berbunyi Allah, seakan-akan ada W-nya di sini ya, tapi W-nya jangan tertahan, jangan monyong. Allah seperti berbunyi O. Ini terjadi bila lafaz Allah itu didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Hah, apa maksudnya? Coba kita lihat ya contohnya. Contoh di sini ada tulisan Rasulullah. Rasulullah dibacanya juga Rasulu, seakan-akan ini ada W-nya. Ada O. Biasanya tulisan Latin di umumnya ada tertulis Rasulullah ya, ada pakai A. Nah, ini dirubah. Makanya ada garisnya ya. Rasul, su-nya jadi matobi jadi panjang. Rasulullah, jangan dibaca Rasulullah ya. Nah, ini karena kalau tulisannya Rasulullah, latinnya Rasulullah ya gitu. Makanya saya sering menulis latinnya sesuai bunyi. Jadi O-nya ya saya tulis O, nggak Rasulullah ya. Kemudian lafaz Allahnya seakan-akan ini ada W, tapi W-nya jangan nempel, jangan Rasulullah, jangan. Sekedar lewat aja. Rasulullah. Jadi tulisan dan bacaan berbeda tuh. Tulisannya Rasulullah, Rasulullah, dibacanya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Kenapa terjadi perbedaan? Kita lihat ya. Kita lihat. Tuh. Ada apa ya? Nah, ini penyebabnya. Orang seringkali sakit kepala, penyebabnya apa? Makanya kan ke dokter, oh ternyata mah, oh ternyata apa. Jadi cari penyebabnya. Jangan main obatin dulu. Nah, ini sama tuh, lihat. Lafaz Allah ini dibaca tebal, berbunyi O, Rasulullah, terjadi apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas tuh. Nah, ini ya. Hurufnya apa saja? Kebetulan di sini hurufnya lam. Huruf yang berbaris di atas nih berbaris dhammah. Lafaz Allah dibaca tebal, taglid, Allah tebal, tabkhim ya tebal, Rasulullah. Apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Ini baris ini bisa patah, ini patah kalau ini ya. Bisa di bawah kasroh, bisa dhammah. Di sini baris di atas. Baris di atas itu hanya dua. Kalau nggak patah ya dhammah. Ya, yang satu tapi ada nanti patah tain, dhammah tain ya. Dhammah dua ini yang satu, yang satu nggak ada tain-tainnya ya. Rasulullah, paham? Nih penyebabnya tuh. Tuh ya. Lafaz Allah ini dibaca tebal kalau sebelum lafaz Allah berbaris dhammah. Tuh, ini. Kadang-kadang orang nggak ngeh penyebabnya. Itu tadi sakit kepala nggak dicari penyebabnya. Sakit perut, kenapa sakit perut? Gitu ya. Cari penyebabnya. Kenapa kakinya sakit? Oh, ternyata ada duri. Bukan sakit kakinya dipotong, bukan. Oh, dilihat. Oh, ternyata di kakinya ada duri tuh. Ini ya. Ini penyebabnya nih. Mudah-mudahan cukup pinter ya, cukup jelas ya. Penyebabnya, cari penyebab. Rasulullah. Bagaimana yang bawah? Rahmatullah. Rahmatullah ditulisnya rahmatullah. Benar kan? Nah, tetapi tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ada ketentuan lain. Dalam membaca lafaz Allah, kalau sebelum lafaz Allahnya berbaris di atas, tuh ya. Dhammah, ini hurufnya kan ta. Kalau tadi hurufnya lam, ini ta. Sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang berbaris di atas. Nah, ini penyebabnya. Kita lihat ada dhammah, apa ada patah yang ini dhammah ya, di atas ini kayak ini dhammah. Nah, kalau seperti ini rahmatullah dibacanya tuh rahmatullah. Tulisannya seperti ini, bacanya beda.
Ya, tulisannya kan rahmatullah. L-nya dibaca lah ya. Dah, dalam bacaan dibaca loh, rahmatullah. Makanya saya tulis di sini kadang-kadang kalau tulisan Latin saya, di sini ada W-nya. Di sini ada O-nya. Tapi kalau ibu dan bapak beli Quran Latin, pasti tertulisnya kayak gini. Ini pakai A, rahmatullah gitu ya. Nah, jangan rahmatullah ya. Rahmatullah. Ro, karena ini tabkhim tebal, berbunyi O ya. Rahmatullah. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang berbaris di atas. Di sini kebetulan berbaris di atasnya adalah yang merah yang ngedip-ngedip tuh ya. Itu domah. Paham ya? Gampang ternyata belajar. Masya Allah, mudah-mudahan. Tuh ya, ini hurufnya apa saja ya? Bisa lam, yang atas kan lam. Di sini ta hurufnya. Jadi yang menyebabkan lafaz Allah ini tipis atau tebal, sebelum lafaz Allah ini ada hurufnya baris di mana? Kalau hurufnya berbaris merah, berbaris di atas ini, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, tabkhim ya. Rahmatullah. Tulisannya seperti ini, dibacanya beda. Tulisannya kan rahmatullah, dibacanya jadi rahmatullah. Seakan-akan ini ada W-nya ya. Ini rahmatullah. Bagaimana yang paling bawah ini? Nasrun minallah. Ini nasrun ada hukumnya nanti ya. Domatain ketemu mim ini idgham bigunah. Nasrum biasanya di sini ada tasdid. Nasrum ditahan. Nah ini hukum nun mati atau tanwin ya, nanti dibahas atau sudah dibahas di YouTube saya ya. Nasrum minallah ya, ada yang baca begitu ya. Ya karena tidak terlalu salah, orang tulisannya minallah kok. Oh ternyata ada rumus, ada ketentuan tersendiri. Dalam membaca lafaz Allah ini, lafaz Allah itu bisa bunyi A, bisa bunyi O. Ini bisa bunyi, ini harus bunyi O. Kalau sebelum lafaz Allah ini ada hurufnya apa saja? Jadi kebetulan di sini nun, di atas tadi ta marbuto, di atas tadi lam. Hurufnya apa saja? Minum ya, makanannya apa saja? Yang penting minumnya, itu iklan ya. Itu. Nasrum minallah. Nah, lafaz Allah ini dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Kebetulan baris di atasnya ini adalah fathah. Kalau tadi domah, ini fathah ya. Bukan patah hati ya, fathah. Nasrum minallah. Tulisannya seperti ini, dibacanya ini. Nasrum, kenapa M-nya double? Karena ini idgham biguna ya, domatain ketemu mim. Nasrum minallahi, jangan minallahi. Seakan-akan ini ada W. Minallah. Nasrum minallahi dihentikan jadi minallah. Ini lafaz Allah dibaca tabkhim, dibaca tebal. Kenapa lafaz Allah ini dibaca tebal? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Nah, baris di atas tuh bisa fathah ini yang merah, bisa doma yang atas ini. Ya, hanya dua ini, fathah atau doma, nggak mungkin baris yang lain karena fathah tain doma tain nanti hukumnya lain lagi. Ya, itu hanya fathah atau doma. Atau nanti baris di bawah itu jadi tipis. Nah, dalam pembahasan berikutnya. Yang kedua, cara membaca lafaz Allah itu tarakik atau tipis. Kapan terjadi? Lafaz Allah dibaca tarakik atau dibaca tipis berbunyi la, Allah berbunyi a, Allah bila didahului oleh huruf yang berbaris kasrah. Ya. Lafaz Allah dibaca tipis, tarakik apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah atau yang berbaris kasroh. Itu bunyinya jangan O tapi A, Allah ya. Bismillah. Nah, kita lihat contohnya ya. Cara membaca lafaz Allah seperti ini a'u, bukan a'u ya, alif dan ain. A'udzu, jangan a'uju, jangan a'udu ya. A'udzu antara keras dan rapuh. Ada yang bacanya a'udu, ada yang baca a'uju. Pertengahan antara keras dan rapuh. A'udzu billah. Jadi, ternyata kalau dibaca tipis itu tulisannya begini, dibacanya juga sama tuh. A'udzu billahi. Hi-nya dihentikan jadi a'udzu billah. O-nya ini harusnya panjang ya. Ini tulisannya ya di sini. A'udzu bi, U-nya matobi, ini panjang U-nya harusnya ya. A'udzu billah. Oh, ternyata
tulisan dan bacanya dibaca sama. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kita lihat ya. Tuh lihat, ada yang merah. Tuh. Ini penyebabnya. Kenapa kaki saya ini sakit? Oh, ternyata di kaki ada durinya. Ambil durinya, gitu ya. Jangan dipotong kakinya. Tuh lihat. Lafaz Allah dibaca tipis. Kenapa? Tuh. Karena sebelum lafaz Allah ada huruf. Hurufnya apa saja? Kebetulan di sini hurufnya ba. Ada huruf yang berbaris di bawah. Nah, berbaris di bawah ini namanya kasroh. Jangan kasreng, yang lain lagi. Kasroh. Tuh, ya. Paham? Lafaz Allah dibaca berbunyi A, berbunyi tipis, ya, tarqiq apabila sebelum lafaz Allah ada huruf. Nih hurufnya kebetulan ba ya. Ada huruf yang berbaris di bawah. Ini di bawah ini kasroh. Di atas ini fathah ini. Yang ini domah. Ini domah ya. Ini fathah berdiri. Tapi ini ada mengandung alif pada panjangnya ya. Mad asli. A'udzubillah. Lahnya jadi panjang. Tuh ada garis di atasnya. Tanda panjang. Ini sini juga harus ada tanda garisnya ya. A'udzubillahi. A'udzubillah. Jadi panjang kalau dihentikan ya. Jadi mad asli disukun. Nah ini. Bahasan kita tentang lafaz Allah. Kenapa lafaz Allah ini dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Berbaris kasroh. Tuh yang merah ini ya. Hurufnya apa saja? Yang penting dilihat barisnya. Baris ini kasroh. Tulisan seperti ini, dibacanya juga seperti ini. Sama antara tulisan dan bacaan. Beda dengan yang tadi ya. Yang tebal tulisan dan bacaan berbeda. Berbunyi O, ini berbunyi A. A'udzubillah. A'udzubillah. Berikutnya yang bawah. Bismillah. Bismillah. Semua orang pasti bisa ya. Bismillah ya. Gitu. Tapi kadang-kadang enggak. Kenapa ya enggak bismillah? Kenapa Allahnya orang Islam kan Allah bukan Allah. Kenapa jadi bismillah? Penyebabnya bukan soal itu. Tapi ini ya. Penyebabnya adalah lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ini ada huruf. Nih ada huruf O, hurufnya kebetulan mim. Kalau tadi kan ba. Hurufnya apa saja? Yang penting di bawah huruf ini ada merah nih, ada kasroh tuh. Bismillah. Lafaz Allah dibaca tipis atau tarqiq. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah berbaris di bawah. Di bawah ini namanya kasroh. Di atas tadi ini namanya fathah. Ini namanya doma. Ini namanya sukun ya. Bismillah. Tulisan dan bacaan sama. Tulisannya begini, dibacanya begini. Ya sama. Ya begini-begini juga. Bismillah. Tulisan dan bacaan sama. Berbunyi A. Tidak berbunyi O. Jangan bismillah tapi bismillah. Yang bawah sama aja. Yang bawah juga tuh. Fisabilillah. Kenapa dibaca A? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf. Tuh ada huruf lam. Hurufnya apa saja ingatnya ya. Hurufnya apa saja. Yang terpenting di bawah hurufnya ini ada baris di bawah. Ya, yang penting hurufnya apa saja tapi di dalam huruf ini ada baris yang di bawah. Ini yang merah tuh kasroh. Fisabilillah. Tulisannya seperti ini, dibacanya juga sama. Fisabilillah. Fi-nya matobi'i. Sabi, bi-nya juga matobi panjang. Kenapa kasroh dengan ya mati? Nanti kita bahas ya matobi ya. Fisabilillah. Lafaz Allahnya dibaca tipis, dibaca tarqiq. Kenapa? Karena ada huruf. Atau sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Ini berbaris di bawahnya lam ya. Li. Ini di berbaris bawah hurufnya adalah mim. Mi. Ini bi tuh. Jadi hurufnya apa saja yang penting yang harus kita lihat. Sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berbaris di mana. Kalau barisnya di bawah tipis. Kalau sebelum lafaz Allah baris di atas tebal. Ya tipis, tarqiq, tebal, tafkhim. Mudah-mudahan paham ya. Dan bisa mengajarkan kepada yang lain. Tidak semua orang bisa pandai seperti ini. Dan tidak semua orang bisa memandaikan orang. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat. Sehingga ibu dan bapak bisa mengajarkannya kepada yang lain. Yang mungkin selama ini kebingungan. Kenapa bisa baca tapi nggak tahu alasannya. Kalau ditanya alasan, kenapa alasannya? Jangan bertanya, dosa loh nanti. Enggak, ini harus ada, ya harus ada jawab. Ada memang sesuatu hal yang kita tidak boleh bertanya. Ya itu seperti itu aja. Tapi di sini boleh ada alasannya, gitu kan? Jadi kita jangan bertanya, Allah itu
seperti apa, gimana ya hidupnya. Jangan berlebihan ya. Kan dalam Quran dijelaskan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru, pikirkan tentang ciptaan Allah. Betapa indahnya ya dunia ini. Kebayang nggak sih kalau Pak Ari ini hidungnya ke atas pas hujan gitu kan? Pas hujan air masuk semua. Pikirkan, muka ini cuma segini, saya sering bilang. Tapi si A, si B, si C dia berbeda-beda. Ada memang katanya dalam penelitian beberapa orang ada yang berwajah sama. Tapi umumnya kan beda. Atau jangan jauh-jauh deh, sidik jari A, si A, si B, si C beda-beda gitu kan. Itu kalau nggak ada yang menciptakan nggak mungkin. Itu berpikir tentang apa yang telah Allah ciptakan. Tapi jangan sekali-kali kita berpikir tentang zatnya Allah. Allah itu seperti apa, gimana. Jangan terlalu jauh ya. Kita bisa terpleset, bisa menjadi musyrik. Naudzubillah. Kita boleh berpikir tentang apa yang telah Allah ciptakan. Ini langit, ini tidak ada tiangnya ya. Kalau ada tiang seperti apa ya. Wallahu alam seperti itu ya. Nah, kita boleh berpikir tentang indahnya dunia ini. Nah, ada kebun, satu kebun ditanamin pohon yang bermacam-macam ya. Pohon kelapa, pohon jeruk, pohon durian, tapi tidak pernah rasanya bertukar. Kali ada durian rasa rambutan atau mangga rasa durian, nggak ada. Oh, begitu kuasanya Allah. Ya durian kecuali nanti dicangkok ya, lain cerita itu mah ya. Semoga apa yang saya ajarkan ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan, pengajaran kepada yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.